Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh, Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, oke deh. Ini udah masuk kelas. Sebelumnya biar kelasnya berkah, biar nanti ilmu yang didapatin bermanfaat, kita mulai doa aja dulu ya. Untuk ketua kelasnya siapa di sini? Saya, Pak. Oke. Khalis boleh dipimpin untuk doa. Baik, Pak. Sebelumnya, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih Khalis udah nyiapin kelas kita nih ya buat doa. Oh iya, sebelumnya nih, Bapak mau nanya dulu nih kabar-kabar dari kalian gimana? Pada sehat? Apa ada yang sakit nih? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Nih, Sehat, Pak. ini eh, Rizky mukanya kayaknya lemas banget. Puasa Ki. Apalagi Puasa, kurang enak Pak. badan. Puasa, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Muka-muka yang seger kayaknya nggak puasa nih. Kayak Pungki sama Khalis nih ya. Mukanya seger-seger banget. Oke, baik. Langsung aja kita. Bapak izin share screen ya. Apa udah terlihat share screen Bapak? Sudah, Pak. Oke. Nah, melanjutkan pembahasan pertemuan kita minggu lalu tentang interaksi interaksi ke ruangan desa kota. Hari ini kita akan membahas selanjutnya itu struktur keruangan serta perkembangan kota. Sebelumnya nih Bapak ingin tanya ke kalian dulu. Ada yang tahu nggak sih apa itu kota? Pak. Kota tuh tempat yang banyak-banyak gedung, banyak gedung-gedung pencakar langit ya, Pak. Iya betul. Betul yang disebutkan tadi Pungki. Iya, emang kalau yang kita sering lihat tuh di kota-kota besar banyak kayak gedung-gedung pencakar langitnya yang gede-gede banget tuh gedung-gedungnya. Betul banget nih. Oke, dari kalian yang lainnya ada ingin memberikan tanggapan lagi? Apa itu kota? Masyarakatnya heterogen, Pak. Hmm, iya betul banget nih heterogen. Jadi yang disebutkan Clarin itu tadi betul, masyarakatnya heterogen yang emang menjadi salah satu ciri masyarakat di kota. Oke, untuk selanjutnya agar pembahasannya lebih jelas lagi dari terkait yang apa tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian apa itu kota. Selanjutnya Bapak ingin membahas lebih lanjutnya. Nah, di sini ada ciri-ciri masyarakat kota yang tadi disebutkan seperti Clarin itu heterogen menjadi ciri-ciri masyarakat kota, yaitu memiliki pendidikan yang tinggi, egois. Yang dikatakan egois di sini tuh maksudnya seperti lebih ke individual gitu loh. Nah, terus memiliki pekerjaan yang beragam, kayak misalnya kebanyakan yang kantoran, dan kebanyakan di kota ini juga masyarakatnya sudah mata pencariannya itu non agraris. Nah, terus yang selanjutnya ada agen perubahan yang dimana masyarakat-masyarakat kota ini banyak yang memiliki daya saing tinggi kayak pengen menjadi yang nomor satu gitu loh. Kayak pokoknya nih masyarakat di kota ini kayak pengen dia tuh paling berpengaruh lah untuk dirinya sama pekerjaannya gitu. Nah, terus selanjutnya ada materialistis. Maksud materialistis di sini itu lebih kayak masyarakat itu lebih mengutamakan kayak uang gitu. Kayak apa namanya? Kalau kalau dulu kan kita
masih masyarakat kampung itu kayak kita uang itu nggak menjadi jaminan untuk kita saling bekerja sama, terus saling mengenal satu sama lain, saling menghargai. Kayak kita tuh emang murni tanpa uang untuk menghargai orang. Tuh kalau di masyarakat kota dia tuh ngelihat dulu nih, ini orang kayak di rumahnya tuh gede, fasilitasnya apa aja, kayak lebih lihat ke materialistisnya gitu. Nah, terus ada kesempatan kerja yang luas. Ya, karena di kota ini kan banyak jenis pekerjaan yang muncul-muncul kayak nggak monoton gitu, kayak di bidang IT aja banyak kan jurus-jurus bagian-bagiannya gitu. Lalu tidak mengenal gotong royong. Ya, seperti yang tadi disebutkan pada poin yang egois itu, masyarakat kota ini tidak gotong royong, lebih ke individualis kayak masing-masing gitu. Misalnya walaupun udah hidup bertetangga nih, misalnya rumahnya samping-sampingan, contoh kayak Pungki sama Rizky rumahnya misalnya samping-sampingan. Nah itu misalnya Pungki ada acara kayak keluarga, ada acara pengajian, nah yang si Rizky ini gak tahu sama sekali kalau Pungki itu lagi ada acara, dia lebih mentingin dirinya sendiri. Nah sedangkan kalau misal di masyarakat kayak masih pedesaan gitu, itu satu kampung aja kalau misalnya ada acara tuh dia pada tahu gitu loh. Nah terus selanjutnya bersifat glamor atau mewah. Iya kayak sebenarnya sama aja, sama seperti materialistis, kayak dia tuh ngegunain, kayak kalian tahu gak sih yang kata banyak gelang yang digunain, gelang emas branded tuh sampai di lehernya udah kayak rantai kapal branded. Nah iya itu jadi gimana ya, sama aja kayak dia tuh pengen dilihat wah, semakin wah itu kayak punya kedudukan yang lebih tinggi di lingkungan sekitar. Ya terus selanjutnya yang terakhir ada kesenjangan sosial yang tinggi. Ya karena masyarakat kota ini muncul juga karena bisa menjadi kesenjangan karena nantinya akan timbul kayak masyarakat yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Jadi nanti ada kayak pelompokan gitu, kayak kasta lagi gitu. Nah selanjutnya ada pengertian kota. Jadi di sini pengertian kotanya ada menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama dari Bintarto. Menurut beliau, kota itu menjadi kesatuan jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan juga diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen serta coraknya materialistis. Lalu masyarakat kota juga terdiri atas penduduk asli daerah tersebut dan pendatang. Lalu kemudian menurut Max Weber, yaitu kota adalah suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Ciri kota adalah adanya pasar sebagai benteng serta mempunyai sistem hukum tersendiri dan bersifat kosmopolitan. Dan juga menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 pada pasal 1 disebutkan, kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang nantinya diatur dalam perundang-undangan, serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Nah, dari pengertian ini tadi sempat ngesinggung dari penjelasan Pungki itu kalau kota itu memiliki gedung-gedung yang tinggi. Lalu dari dari Clarin tadi menyebutkan masyarakatnya itu heterogen. Ya, pengertian itu sama seperti yang dijelaskan oleh Bintarto nih, yang menjelaskan diwarnai dengan strata sosial yang memiliki heterogen serta coraknya materialistis. Seperti yang disebutkan di awal tadi, ciri-ciri masyarakat kota itu lebih memandang materialistis dan juga masyarakatnya itu heterogen gitu. Oke, selanjutnya di sini ada elemen-elemen yang membentuk struktur ruang kota. Yang di sini yang pertama itu menjadi tempat kumpul dari pelayanan jasa, termasuk di dalamnya perdagangan, pemerintahan, keuangan yang cenderung terdistribusi secara berkelompok dalam pusat pelayanan. Lalu yang kedua yaitu tempat kumpulnya dari industri sekunder atau manufaktur, pergudangan dan perdagangan grosir yang cenderung untuk berkumpul pada suatu tempat. Lalu yang ketiga, lingkungan permukiman sebagai tempat tinggal dari manusia dan ruang terbuka hijau. Dan yang terakhir, elemen terakhir itu ada jaringan transportasi yang menjadi penghubung dari ketiga poin-poin yang tadi disebutkan di awal gitu. Nah sampai sini apa ada pertanyaan dari kalian?
Belum ada, Pak. Saya Rizky, izin bertanya, ada Pak. apa tuh? Boleh Rizky, apa pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak terkait elemen-elemen yang membentuk struktur ruang kota, ada ada nggak sih, Pak, potensi-potensi yang nantinya dimiliki oleh suatu kota? Bagus nih Terima pertanyaan kasih. ya, makasih juga Rizky udah bertanya. Bagus nih pertanyaan dari Rizky. Dari elemen-elemen ini nantinya akan memberikan potensi nggak sih untuk kota itu sendiri? Ya, bisa menjadi beberapa potensi, yaitu diantaranya memiliki potensi ekonomi, sosial, budaya, dan juga hingga ke politik. Yang pertama itu potensi dari ekonominya sendiri. Potensi ini karena kota memiliki lahan yang terbatas, tapi dalam sistem perekonomian kan dia sudah tidak menggunakan agraris lagi, dia lebih ke non agraris kayak seperti perusahaan gitu. Jadi kegiatan ekonomi ini lebih beragam dibandingkan desa. Lalu juga potensi ekonomi kota ini nanti berkembang pada bidang industri dan juga pelayanan jasa. Lalu yang kedua potensi itu ada potensi sosial. Jika dilihat dari aspek sosialnya, tingkat kesejahteraan penduduk seperti kesehatan, pendidikan, dan juga pendapatan eh, ini nantinya akan menjadi lebih lengkap karena kan fasilitas kota itu nantinya akan tersebar merata, kayak baik yang seperti menjadi keluhan di wilayah desa itu kan kayak dari fasilitas kesehatan dan fasilitas transportasinya itu kan kurang mendukung ya Rizky ya, karena jarak antara puskesmas satu dengan puskesmas lainnya itu sangat jauh, jadi kayak kurang gitulah untuk pelayanan fasilitas kesehatannya gitu untuk potensi sosialnya. Terus yang ketiga itu potensi budayanya. Budaya di sini itu terkait dengan kayak seperti bahasa, teknologinya, organisasi sosial, lalu mata pencaharian, kesenian dan kehidupan serta keagamannya. Nah, dari budaya ini kan tadi ada teknologi. Di kota ini untuk perkembangan teknologinya itu karena menjadi salah satu pusat pusat perekonomian dan juga pusat segala macam fasilitas, jadi mulai berkembang nih kayak apa namanya, dari perkembangan teknologinya kayak muncul dari masyarakat itu yang memiliki kecerdasan, karena kan di wilayah kota itu banyak masyarakatnya sudah berpendidikan tinggi begitu. Lalu potensi politik. Di sini potensi politik itu terkait dengan pusat administrasi dan pusat pemerintahan. Nah, di sini ini politik jadi kayak yang seperti kita lihat kayak gedung-gedung DPR itu kan berada di pusat kota kan, karena supaya dapat mudah dijangkau oleh masyarakat gitu, kayak lebih mementingkan strategis keruangannya seperti kayak misalnya gedung MPR berada di pusat, terus gedung DPR tidak jauh dari situ, karena kan untuk menjaga stabilitas politiknya gitu Rizky kurang lebihnya. Apa mudah dipahami? Oh, seperti itu ya, Pak. Baik, baik, terima kasih, Pak, jawabannya. Iya, sama-sama Rizky, makasih juga sudah bertanya. Oke, untuk yang lainnya apa ada pertanyaan lagi? sementara belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada Bapak lanjut ya pembahasan selanjutnya. Nah, di sini tuh jadi struktur keruangan kota itu menurut berbagai ahli, yaitu yang di sini pertama ada teori konsentris, yaitu teori ini dikembangkan oleh Ernest Wieburgis yang menyatakan bahwa perkembangan kota akan mengikuti pola lingkaran konsentrik. Masing-masing zona tumbuh sedikit demi sedikit ke arah luar pada semua bagian, sehingga pada akhirnya akan terbentuk pola keruangan yang berlapis-lapis dengan daerah sentral bisnis distrik atau CBD dengan sebagai pusat. Nah, seperti yang dilihat nih, jadi polanya itu seperti yang dijelaskan itu nih, kayak di tengahnya itu menjadi wilayah pusat kegiatan kayak
dia tersentral banget, kayak misalnya suatu lingkaran yang makin lama makin kecil gitu, di tengah-tengah itu dia menjadi pusat. Dan wilayah yang seperti ditanda ini oleh angka ini jadi wilayah pendukung dari pusat ini gitu. Selanjutnya ada teori sektor. Teori ini dikenalkan oleh Homer Hoyt pada tahun 1930 yang menyatakan bahwa perkembangan unit-unit kegiatan di daerah kota tidak mengikuti zon-zon yang teratur secara konsentris, tetapi dengan membentuk sektor-sektor tertentu. Sektor-sektor ini bisa terjadi di sepanjang jalur transportasi darat maupun air, sehingga perkembangan kota lebih menyerupai gurita. Nah, teori sektor ini seperti bentukannya tuh seperti yang digambar yang di samping ini. Kelihatan nggak kursor Bapak? Kelihatan Pak. Nah, ya. Kalau yang tadi itu kan teori konsentris itu dia lebih kayak busur gitu kan, semakin ke tengah semakin menjadi poin titiknya juga. Nah, kalau di teori sektor ini yang tetap yang menjadi inti itu posisinya ada di tengah, dan yang warna ungu ini menjadi tempat industri gitu loh, kayak pusat-pusat industrinya, kayak kayak banyak yang pabrik-pabrik gitulah, menjadi dukungan ekonomi gitu. Lalu selanjutnya ada teori inti ganda atau multiple nucleus theory. Teori ini dikemukakan oleh Harris dan Ullman pada tahun 1945. Pertumbuhan kota berawal dari pusat pertumbuhan kemudian menjadi bentuk kompleks karena muncul nukleus-nukleus baru sebagai kutub pertumbuhan seperti perguruan tinggi, kompleks industri, dan juga terminal bus. Dalam teori ini tidak ada urutan-urutan yang teratur dari zona-zona kota seperti halnya pada teori konsentris dan sektoral yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, pola teori inti ganda ini jadi dia tidak memusat seperti yang teori sektor sama konsentris tadi. Kalau itu kan dia polanya itu sama seperti lingkaran juga kan kurang lebihnya. Nah, kalau inti ganda ini jadi setiap wilayah ini memiliki perannya masing-masing kayak itu. Walaupun memiliki peran-peran masing-masing, ini dia juga memiliki berkesinambungan walaupun jika dilihat itu polanya tidak sama langsung gitu. Oke, selanjutnya ada teori konsektoral atau teori ini yang biasa digunakan di Eropa. Teori ini konsep tipe Eropa ini dikemukakan oleh Peter Mann pada tahun 1965 dengan mengambil lokasi penelitian di Inggris. Teori ini mencoba menggabungkan teori konsentris dan sektoral. Namun, pada penekanannya konsentris lebih ditonjolkan. Nah, kurang lebihnya sama karena menjadi teori yang gabungan dari konsentris tadi. Tuh, kurang lebih sama seperti sebelumnya. Lalu teori konseptual tipe Amerika Latin. Tadi kan tipe Eropanya, ini tipe Amerika Latinnya. Teori sektoral tipe Amerika Latin ini dikemukakan oleh Ernest Griffin dan Larry Ford pada tahun 1980. Berdasarkan penelitiannya di Amerika Latin, yaitu di wilayah-wilayah Amerika yang bagian bawah tuh kayak Brazil, terus Argentina, di Amerika Latin, Amerika Selatan lah. Itu wilayah-wilayah menggunakan teori konseptual ini. Lalu ada teori poros, yang mana teori poros ini dikemukakan oleh Babcock pada tahun 1932 yang menekankan pada peranan transportasi dalam mempengaruhi struktur keruangan kota. Jadi teori ini lebih melihat seperti kayak jalur-jalur transportasinya nih, kayak persebaran penduduknya itu kayak di jalur-jalur transportasi yang mempengaruhi suatu persebaran penduduknya. Lalu ada teori historis. Pada teori ini, Alonso menjelaskan analisisnya pada kenyataan historis yang berkaitan dengan perubahan tempat tinggal penduduk di suatu kota. Nah, kurang lebihnya sama sih bentuk-bentukannya, cuman ada penjabaran yang lebih lagi, kayak di zona 1 ini menjadi pusat kegiatan juga. Nah, di zona keduanya menjadi daerah peralihan, di zona ketiganya menjadi daerah kelas rendah, di zona keempat daerah kelas menengah, dan yang di zona terakhirnya ini zona kelima zona kelas tingginya gitu, kayak high classnya lah.
Dan teori yang terakhir di sini ada teori pusat pelayanan, teori yang dikemukakan oleh Christaller. Walter Christaller ini merupakan seorang geograf Jerman. Pada tahun 1933 beliau memukakan bahwa teori lokasi yang dikenal sebagai teori tempat sentral atau central place theory. Christaller ini memperkenalkan teori ini pada tahun 1933 dalam tulisannya yang berjudul Die Zentral Ortele Sediscipline. Tempat yang sentral diasumsikan sebagai tempat yang memberikan peluang kepada manusia yang jumlahnya maksimum untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan, baik sebagai pelayanan maupun sebagai pihak yang dilayani. Gitu. Dari teori-teori tersebut teori tersebut yang nantinya akan digunakan oleh setiap negara. Kayak semua negara nggak sama nih, karena kan posisi geografisnya setiap wilayah itu kan berbeda. Ada yang di dataran tinggi, ada yang di dataran rendah. Jadi banyak pengelompokan dan pengklasifikasian teori struktur kota tersebut. Dan di sini terakhir ada tahap-tahap perkembangan kota. Tahap pertama itu ada tahap eopolis. Jadi tahap eopolis ini perkembangan desa yang teratur menuju ke arah kehidupan kota. Lalu yang kedua ada tahap polis. Tahap polis ini kota yang sebagian penduduknya masih berorientasi pada sektor agraris. Jadi enggak betul-betul menghilang dari sektor agrarisnya, masih tetap menggunakan gitu. Lalu yang ketiga ada metropolis. Pada tahap ini kota telah mengarah pada kegiatan industri. Jadi udah mulai mengarah nih, kayak udah masa peralihannya gitu. Terus ada tahap megapolis. Pada tahap ini wilayah perkotaan terdiri atas gabungan beberapa kota metropolis. Jadi menjadi gabungan dari kota metropolis lainnya. Di sini juga ada tahap tiranopolis. Maaf ya, di sini Bapak tipu. Yaitu kota yang mengalami kekacauan, kemacetan lalu lintas, dan juga tingginya kriminalitas. Terus yang terakhir ada tahap perkembangan kota nekropolis, yang itu tahap perkembangan terakhir, yaitu kota mulai ditinggalkan penduduknya dan menjadi kota mati. Nah ini biasanya karena kota ini mungkin saja bisa kayak misalnya kayak contohnya kayak ada wabah penyakit maupun kayak ada radiasi nuklir gitu, karena ada beberapa hal yang memungkinkan untuk kota ini ditinggalkan gitu. Oke. Itu beberapa materi yang Bapak sampaikan terkait struktur ruangan kota. Nantinya Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Setiap anggotanya memiliki anggota 4 kelompok. Dan untuk poin-poin pembahasannya nanti akan Bapak kirim via chat grup WA ya. Oh iya, nih yang terakhir Bapak punya oleh-oleh nih buat kalian. Ada yang tahu nggak apa itu oleh-olehnya? Apaan tuh, Pak? Kanan Pak. Oleh-olehnya ini bagus banget loh, sangat berharga buat kalian nanti ke depannya gitu. Mau tahu nggak? Oleh-olehnya itu ada tugas. Selain tadi tugas kelompok, di sini ada tugas individu. Kalian kenapa pada murung? Kan tugas oleh-oleh tugas nggak susah kok. Ya, Bapak. Kirain kita makanan oleh-olehnya, Pak. Makanan mulu puasa. Pas saya udah mau istirahat ini Pak, lapar banget. Sabar, bentar lagi kita selesai. Emang kalian nggak pada puasa nih, pada lapar. Oke. Jadi tugasnya itu gampang kok. Jadi kalian hanya mengisi TTS yang sudah Bapak buat. Dan itu nanti TTS-nya Bapak upload di GCR Classroom kita ya. Nanti kalian bisa isi dan kalian bisa kumpulin tugasnya ke room GCR kelas kita. Oke.
Sebelum apa? Yap. Oke, kirain kenapa. Oke, sebelum Bapak akhiri nih kelasnya, kita ada evaluasi atau mereview materi-materi yang sudah tadi Bapak jelaskan. Siapa nih dari kalian? Atau mau Bapak tunjuk aja? Mau mereview siapa ya? Bapak Aja Pak tunjuk. tunjuk. Ada Bapak tunjuk aja. Tadi yang ngomong Bapak tunjuk Noval. Oke, dari Ya, Noval saya. boleh mereview. Ya udah Pak. Dikit ya Pak ya. Kalau misalkan nanti ada yang kurang bisa ditambahin. Iya, siap. Jadi dari pembelajaran hari ini, kota itu merupakan tempat yang menjadi pusat perekonomian gitu, yang memiliki masyarakat kebanyakan heterogen, mulai dari keragaman daerah asalnya, terus ada pekerjaan, budaya, sama kebiasaan penduduk yang ada di kota. Kota juga punya struktur tata ruang yang udah dikelompokin gitu. Dan dari perkelompokan ini memiliki ruangan yang membuat adanya kesenjangan perekonomian yang terjadi. Dan kota juga memiliki banyak potensi, mulai dari potensi perekonomian, tentang sosial budayanya, sampai ke politiknya. Itu Pak yang saya. Oke, wah bagus banget. Lengkap juga nih review dari simpulan Nopal nih. Makasih banyak ya Nopal udah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, tadi dibuka oleh doa dan kita tutup juga dengan doa. Oke, untuk ketua kelas boleh kita tutup dengan doa. Baik Pak, sebelum menutup kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali ya. Berdoa dimulai. Berdoa Amin. selesai. Baik, makasih semuanya. Sampai berjumpa di pertemuan besok ya. Bye bye. Oke Pak, Bapak, makasih siap. Pak. Terima kasih ya Makasih Pak. Pak. Terima kasih Untuk banyak belajar, Pak. Bapak. Pak.